tentang organ reproduksi wanita atau eksternal. Yang pertama itu ada glands of clitoris. Glands of clitoris bagian tubuh yang paling sensitif, memberikan sensasi paling intens saat ada rangsangan seksual, memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim. Kemudian ada mons pubis, yaitu melindungi dari masuknya virus ke genitalia. Selanjutnya ada labia mayora. Selanjutnya ada labia minora, yaitu melindungi alat genitalia. Lalu ada percus of clitoris, menutupi organ genitalia yang ada di dalamnya, mengandung pembuluh darah dan banyak saraf, fungsinya melindungi glands klitoris yang bagian ini. Selanjutnya ada bagian kecil ini, urethral opening, saluran kelamin air kencing atau urin. Selanjutnya bagian ini ada hymen atau selaput darah, mengalirkan darah ketika menstruasi. Selanjutnya ada vestibula, mengatur keseimbangan dan gerak lurus tubuh seperti gerakan naik turun dan maju mundur. Kemudian ada vaginal Selanjutnya ada vaginal entrance, yaitu pintu masuknya vagina. Kemudian ada labia mayora, melindungi dari infeksi tekanan mekanis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria atau eksternal. Yang bagian sini pertama, organ berotot berbentuk kantong yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Organ ini dapat mengembang saat urin dikeluarkan melalui saluran kemih dan mengontrol pengeluarannya, yaitu disebut dengan kandung kemih. Selanjutnya ada kelenjar prostat, berfungsi untuk memproduksi cairan menjadi bagian dari semen yang membantu transportasi dan nutrisi bagi sperma, mengontrol aliran urin melalui uretra. Bagian ini. Setelah itu ada testis, yaitu kelenjar reproduksi pria, memproduksi sperma. Reproduksi sperma menghasilkan sperma yang kemudian disimpan dan dimatangkan di epididymis. Reproduksi hormon testis memproduksi hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekunder. Dan ada uretra, yaitu saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Dan untuk mengeluarkan semen pada pria, uretra lebih panjang dan melewati prostat. Kemudian ada vas deferens yang ini, saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra, menyimpan sperma sementara sebelum bercampur dengan cairan dan kelenjar prostat dan vesikula seminalis untuk membentuk sperma. Selanjutnya ada bagian kepala penis ini, lalu bagian ininya adalah lubang penis. Selanjutnya bagian ini ada skrotum, yaitu kantong kulit yang terletak di bawah penis yang berfungsi untuk menampung dan melindungi testis. Kepala penis berfungsi sebagai jalur untuk mengeluarkan urin dan semen dari tubuh. Glans penis itu sangat sensitif, berperan penting dalam rangsangan seksual, pelindungan pada pria yang belum disunat dari permuatan sensitif gland dan iritasi dan gesekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria, yaitu yang bagian internal. Saluran yang berfungsi untuk mengangkat spermatozoa dari epididymis ke uretra. Bagian ini ada vas deferens, kemudian yang bagian ininya ada ampulla vasa deferens. Selanjutnya bagian bulatan ini ada kelenjar prostat, berfungsi untuk memproduksi cairan prostat yang merupakan komponen
utama membantu melindungi, memberi nutrisi pada sperma. Selanjutnya ada bagian testis untuk memproduksi hormon testosteron. Selanjutnya ada menyimpan dan mengangkut sperma untuk dihasilkan oleh testis. Selanjutnya ada kelenjar chopper memproduksi dan mengeluarkan cairan. Selanjutnya ada kelenjar chopper memproduksi dan mengeluarkan cairan lubrifikasi yang disebut dengan prejakulat. Selanjutnya ada ureter, lalu ada kandung kemih sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada vesicula seminalis memproduksi dan menyimpan aliran seminal. Selanjutnya bagian ini ada uretra, saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, berfungsi sebagai saluran untuk ejakulasi. Selanjutnya ada glans penis dalam proses seksual dan meningkatkan sensasi selama berhubungan intim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.